Salam. Asmane sinten panjenengan? Pak Agus. Pak Agus. Ngerayun mriki, Pak. Bausan Lor Ngerayun. Bausan Lor. Pasar ini pasarannya hari apa aja, Pak? Pon dan Kliwon. Pon dan Kliwon. Ya. Ini kau kan sudah menjelang Lebaran. Istilahnya per pekan ya, Pak? Per pekan. Rame banget. Ya rame. Atur nuwun, atur nuwun. Selamat datang seluruh channel saya Purwokerto. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita ada di Ngerayun, Ponorogo juga, bagian pegunungan ya. Ini dikatakanlah di puncaknya pegunungan kawasan Ponorogo. Nah, di pertigaan ini tuh ada pasar yang legend ya. Ini pasar ini sudah lama sekali. Namanya Pasar Ngerayun. Tempatnya sebenarnya di Baosan, tapi orang mengenalnya bukan Pasar Baosan, tapi Pasar Ngerayun. Nah, kita akan lipat pasarnya untuk seluruh semuanya, terutama biar lebih tahu kondisi pasar di Pegunungan Ponorogo itu kalau per pekan menjelang Lebaran kayak apa. Ikuti selengkapnya vlog kita kali ini dan tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe dan share agar makin berkembang. Salam. Halo sedulur, kita lanjut lagi jelajah kampungnya ya. Masih dari kawasan Ponorogo, ini di kawasan selatan. Ini adalah pertigaan Ngerayun. Kalau yang ke utara itu menuju ke Bungkal dan ke arah Ponorogo. Untuk yang ke selatan itu ke arah Jajar dan Trenggalek. Sementara untuk yang ke barat itu arah Binade dan juga arah menuju ke wilayah Kabupaten Pacitan. Nah, di pertigaan Ngerayun yang legendaris ini ada pasar ya. Orang mengenalnya sebagai Pasar Ngerayun. Akan tetapi sebenarnya sesuai dengan yang tadi kita sampaikan di awal, pasar ini tidak berada di wilayah Desa Ngerayun, tapi berada di wilayah Desa Baosan Lor. Unik ya? Jangan heran, tapi saya pun juga malah heran ya. Karena pusat wilayah Baosan itu justru ada sekian kilometer ke arah barat dari pertigaan yang ada pasarnya ini. Nah, pasar ini lumayan ramai lor ya. Bahkan boleh dikatakan semacam pasar tumpah ya. Karena di luar dipadati oleh para pedagang yang menggelar dagangannya di pinggir-pinggir jalan, di emper-emper toko dan lain sebagainya. Seperti yang kita saksikan ini, ibu-ibu penjual bumbon atau merancang keperluan dapur dengan begitu saja menggelar dagangannya. Nah, itu pengunjung yang ada di luar pasar bahkan sampai ke wilayah Desa Ngerayun ya, yang ada di bagian sana sekali, kurang lebih sekitar 200-an meter. Nah, sementara ibu-ibu pedagang sayur ini juga dengan santainya menggelar dagangannya di emperan toko ini, di pinggir jalan ini. Nyaman-nyaman saja. Para pedagang yang ada di pinggir jalan ini berinteraksi dengan para pembeli yang memang berjubel memenuhi Pasar Ngerayun atau Pasar Baosan Lor ini. Kebetulan ini adalah pasaran pon, sementara pasar ini buka pada pasaran pon dan pasaran Kliwon. Kebetulan juga ini menjelang Hari Raya Idul Fitri, jadi istilah pinggiran ini namanya perpekan. Kita coba masuk menuju ke dalam pasar. Itu adalah pemandangan khas yang kita dengar setiap kita masuk ke pasar tradisional ya. Suara tawar-menawar, mengembalikan susuk atau kembalian dan lain sebagainya. Dengan ukuran yang kecil, kita boleh katakan pasar Baosan atau Pasar Ngerayun ini lumayan lengkap. Bumbon, kemudian pedagang perabot, pedagang pakaian dan lain sebagainya. Sayang sih, area yang ada di dalam pasar ini justru terlihat lebih sepi dibanding yang di luar. Atau barangkali karena saya datang waktunya sudah agak siang ya. Saya datang jam 9.30-an.
atau hampir jam 10. Nah, jadi seperti ini kondisinya. Barangkali para pengunjung atau pembeli yang berbelanja ke dalam pasar ini pun sudah pulang. Namun demikian, besar kemungkinan ini terjadi karena kondisi yang ada di luar itu sangat ramai. Pedagang yang di luar pun banyak, sementara pembeli sudah merasa cukup berbelanja pada para pedagang yang ada di luar. Itu adalah los-los baju atau lapak baju yang menjual kebutuhan baju. Ramai ya menjelang Lebaran. Dan ini adalah ibu-ibu yang dagangannya adalah gula Jawa, gula aren, gula kelapa. Yang agak hitam itu barangkali gula tebu ya. Ya, ini rasanya nikmat sekali. Karena kebetulan saya tiap hari kalau pengen minum yang manis, konsumsi itu. Nah, ibu-ibu ini adalah pedagang tahu. Lihat senyumnya, sumringah dan kelihatan segar sekali ya. Mungkin sudah banyak sekali belanjaannya dagangannya yang berkurang. Yang unik sedulur, para pedagang yang berjualan di kawasan Ngerayun ini rata-rata justru berasal dari kawasan Bungkal, kawasan Jedes, Ponorogo dan lain sebagainya. Ini tentu saja sebuah ironi ya. Kenapa justru di kawasan Ngerayun yang berjualan tidak didominasi oleh warga Ngerayun. Tapi yang dalam ini kayaknya juga banyak yang Ngerayun kok. Saya belum tahu kalau tidak dalam kondisi puasa atau menjelang Lebaran seperti ini, bagaimana kondisi kemeriahan atau keramaian dari pasar Ngerayun. Untuk teman-teman yang mengetahuinya, silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Nah, kita mencoba keluar dan kita melihat lagi pemandangan atau kondisi yang ada di luar pasar Ngerayun ini. Nah, ini ya, ini jalur yang ke selatan seperti ini. Pinggir jalan dipadati sekali lagi oleh pedagang-pedagang yang tumpah, sehingga dampaknya lalu lintas pun sedikit agak terganggu karenanya. Apalagi ini adalah jalan satu-satunya yang menghubungkan Ngerayun dengan Trenggalek, utamanya untuk jalan poros ya. Sehingga karena dipenuhi oleh pedagang, sudah barang tentu selama sepasar 2 kali atau seminggu 3 kali Pon dan Kliwon yang lewat sini atau para pengguna jalan yang melalui jalan ini pun harus lebih berhati-hati. Karena jalan yang ini benar-benar padat ya. Padat karena pedagang, padat juga karena parkir yang kadang terlihat agak sembarangan, pun juga padat oleh para pengunjung yang nampak lebih memilih berbelanja di pinggir jalan atau di luar area pasar daripada berbelanja membeli kebutuhan dengan masuk ke dalam pasar Bahosan atau pasar Ngerayun ini. Sebagai sebuah pasar yang menjadi pusat kegiatan perekonomian masyarakat, tentu saja kondisi pasar ini jauh dari kata representatif. Luasnya tidak terlalu lebar, pun juga posisinya yang ada di pinggir jalan dan juga di tepi sungai yang lumayan dalam ya, sehingga agak ngeri-ngeri sedap begitu. Kita berharap ke depan ada perbaikan untuk pasar yang menjadi pusat kegiatan ekonomi bagi masyarakat di selatan Kabupaten Ponorogo ini. Oke sedulur, ini vlog kita kali ini di pasar Ngerayun ya. Karena menjelang Lebaran memang ya ramai sekali, apalagi memang pada dasarnya ini boleh dikatakan semacam pasar tumpah ya. Karena yang jualan itu malah banyakkan di luar pasar, di jalan-jalan kayak gitu daripada di dalam pasar itu sendiri. Jalannya wis sempit, dipenuhi juga dengan para pedagang maupun para pembeli. Jadi ya lumayan untuk lalu lintasnya agak-agak gimana gitu. Matur nuwun sudah mengikuti vlog kita kali ini. Semoga jadi tambahan pengetahuan semuanya bahwa di Pegunungan Ponorogo itu pasarnya sangatlah ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.